nggak dia berubah, ada perubahan kayak gaya hidupnya, dan mudah-mudahan bisa terungkap sebenarnya uangnya dari mana gitu ya. Mas Doni, Tapi perasaan saya nggak enak tuh sih, Bay. maksudnya rasa bikin kacau. Iya. Mungkin ya ada tendensi ke arah kalau orang kan ketahuan rahasianya, biasanya orang tersebut kayaknya gagap juga, kemudian juga ngerasa kayak aduh mesti gimana nih gue. Jadi kan serba salah jadinya. Tapi ya mudah-mudahan saya berharap ini yang saya lakukan dengan Bayu juga bisa bawa solusi. Yuk kita ada ibunya. Ada ibu. Sudah Dia aja adakah? masuk aja. Tolong dipakein masker sama klipon aja sekalian, Om. Oh, iya. Saya kok dengar nama ibu. Tiba-tiba saya punya firasat. Ibu minjem uang dari banyak orang loh. Kayak gali lubang, tutup lubang. Apakah itu kamu tahu? Saya sebenarnya nggak tahu, Kak. Cuma kata tetangga. Wah, ini baru kata tetangga ya? Iya. Tapi kalau kata mata batin saya, di kepala saya, dia butuh uang nih sekarang buat tutupin yang bulan lalu. Utangnya bulan lalu. Jadi dia bayar utang Jadi dengan utang. kayak utang, terus kayak berbunga, kayak leasing juga. Saya lihat utangnya bulan lalu dan harus bayar bulan ini seperti itu. Iya, saya 100% bilang ini utang. Betul. Ya. Soal utang. Firasat saya bilang utang. Jadi dia Maaf ya, berubah gaya mungkin hidupnya, takut beli ini kamu. itu Iya, dari nggak utang. apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya. Selamat malam, Ibu. Halo, saya Roy Kiyoshi. Ya. Ya, Ibu, selamat malam. Saya Bayu Oktan. Dan Weni. Silakan duduk. Boleh, Bu. Halo, selamat malam. Saya ganti namanya ya, Ibu ya. Dengan Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ibu Neneng, Iya. ini bener anak Ibu ya? Iya, ini anak saya. Ibu hanya tinggal berdua. Iya. Ya, Ibu mau dia kerja gitu ya? Ikut syuting ini itu, makanya Ibu Iya. ikut mendampingin malam ini. Iya, karena memang kan semenjak ayahnya meninggal kan kita tinggal berdua. Jadi kalau saya sendiri yang bekerja kan memang kurang mencukupi. Berat. Iya. Setiap malam pulang malam. Iya, begitulah. Tapi hubungan Ibu sama anaknya dekat? Sering melakukan hal-hal bersama nggak? Ya kadang-kadang sih. Jujur. Kadang-kadang bareng, tapi kadang-kadang kan dia juga punya kegiatan sendiri. Ibu sering memenuhi kebutuhan Mega. Kita panggil anak Ibu dengan nama Mega ya? Iya. Sering memenuhi kebutuhan apa Ibu? Ya, Apa biasanya? mungkin memang tidak semuanya saya penuhin ya, karena juga pekerjaan saya juga cuma apa kan. Saya menghidupi dia seorang diri semenjak ayahnya meninggal. Pekerjaannya emang apa, Bu? Maaf. Ya pekerjaan saya serabutan aja gitu apa yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya nyanyi di kafe. Gitu. Nyanyi Sama di dong. kafe. Saya. Iya, terus udah gitu apa lagi? Sorry. Ya paling cuma itu aja sih, Serabutan. nyanyi. Kadang-kadang juga kalau ada panggilan-panggilan syuting gitu kan, yang sebagai gitu aja sih. Ya penghasilannya nggak mungkin memang nggak bisa untuk saya memanjakan dia gitu kan. Ibu pengen anaknya sekolah atau kerja sebenarnya? Sebenarnya Kuliah sih maksud saya. pengennya sekolah, kuliah ya, namanya seorang ibu gitu untuk anaknya. Tapi ya keadaan mungkin nggak memungkinkan saya untuk bisa nyekolahin gitu. Jadi terpaksa anak saya Kalau membantu saya untuk cari uang gitu. Soalnya tadi Mega bilang katanya dia nggak pernah dipenuhi kebutuhannya oleh Ibu. secara kronologisnya Mega bilang kalau ibunya sering pulang malam. Nah, memang itu benar karena ibunya profesinya adalah penyanyi di kafe. Yang lebih terikat lagi adalah bahwa lekat erat hubungannya dengan laki-laki sebenarnya. Jadi
saya tidak bilang semua penyanyi kafe itu ada dekat dengan semua laki-laki ya, tapi khusus Ibu Neneng ternyata tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan juga di situ, dan ada hutang piutang juga yang di situ. Nah, itu yang saya lihat. Apakah itu betul? Kalau hutang piutang, Jujur. saya rasa nggak ada. Paling juga kalau hutang-hutang di warung lupa sebentar, tuh kayak gitu sih ada. Tapi kalau hutang-hutang besar yang menimbulkan masalah itu saya rasa nggak ada sih selama ini. Masa sih? Mega tadi cerita katanya ada perubahan yang terasa, dia merasakan mamanya itu ya ibunya, Ibu Neneng ini dari yang sederhana hidup mereka ibu berdua dengan anaknya, ini tiba-tiba ibu perhiasan, baju, sepatu, tas itu jadi branded, barang-barang yang mahal. Nah terus katanya juga ada tetangga yang bilang ibu sering diantar sama Lelaki. Nah, itu dia. Dan Roy juga melihat Kecenderungan, katanya tendensinya memang ibu dekat dengan pria-pria lain dan juga ibu punya hutang atau mungkin terlibat dengan hutang. Nggak ada, itu semua nggak ada sama sekali. Ada dari lubang tutup lubang, Enggak. bayar hutang bulan lalu dengan hutang bulan sekarang. Ini benar kamu cerita semua ini Mega di tadi sini, benar Mega? kamu cerita itu. Iya, emang itu yang kurasakan, Mah. Tapi selama ini Mama kan nggak pernah ada orang yang datang atau apa gitu. Terus dari mana kamu bisa mengatakan bahwa Mama ini punya utang atau dengan laki-laki lain itu dari mana? Mama kan nggak pernah bawa-bawa orang ke rumah. Mah, aku emang nggak lihat, tapi tetangga yang lihat, Mah. Oh, jadi maksud kamu selama ini? Bawa Mama ke sini untuk mempermalukan Mama, untuk bawa orang-orang ini semua di sini, untuk membuka aib Mama gitu? Mah, nggak gitu juga, Mah. Mama nggak pernah nyangka kamu tega ngelakuin semua ini sama Mama. Ibu sabar, jangan terlalu gampang. Tapi dia udah mempermalukan saya di depan orang banyak. Enggak, ini kita coba bantu loh, Bu. Ini anak. Bukan memperlakukan, Mah, bukan. Kamu dengan cara kayak gini udah mempermalukan Mama di sini. Tapi identitasnya kita sembunyikan kan. Rahasianya masih tetap kita jaga. Namanya kita pakai nama samaran dan ibu juga pakai masker supaya nggak terlihat jelas wajahnya. Tapi selama ini dia bilang sama saya kalau dia kerjanya syuting jadi presenter. Tapi ternyata ini yang dia lakukan sama saya. Udah Bu, tenang dulu. Ini cuma minum dulu. Kita bersikap baik. Sabar ya. Sabar. Saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka bener-bener Oke, anak baik. ini ya. Ibu, Terlepas ini dari anaknya merasa ada masalah loh. Oke baik, terlepas dari masalah anak dan ibu, tolong minum sebentar. Saya takut kamu jatuh pingsan karena gara-gara ini kamu jadi bermasalah, kena kepala dan segala macam. Saya Coba kaget, minum dulu. nggak nyangka banget anak ini tega ngelakuin ini sama saya. Dari orok kamu saya gedein malah kayak gini. Kayak gini balasan kamu sama Mama. Mah, aku kasihan sama Mama, Mah. Banyak tetangga yang bilang kalau Mama itu keluyuran. Kamu lebih percaya tetangga atau Mama? Karena memang Mama kalau tiap malam nggak ada di rumah, Mah. Kamu lihat nggak ada laki-laki yang nganterin Mama? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gini sama orang-orang yang ada di sini? Memang, Mah. Mega nggak pernah lihat. Tapi tetangga yang bilang, Mah. Kamu Tetangga percaya yang lihat. tetangga atau Mama? Tetangga bisa aja bikin apa aja yang mereka suka. Ngomong apa yang mereka suka untuk merusak hubungan kita. Mah, Mama tenang dulu, Mah. Ibu sabar. Ibu tenang. Ini kegelisahan seorang anak. Anak tuh nggak anak satu-satunya, Bu. Saya Dia tahu. khawatir seintinya sama ibunya. Duduk dulu ya Bu, silakan. Tapi caranya ini nggak enak. Dia nggak bilang sama saya bahwa dia kesini tuh untuk mengundang saya untuk acara-acara seperti ini. Iya, iya. Dia bilang dia kerjanya syuting, jadi presenter. Saya udah bangga, saya udah seneng banget sama anak ini. Iya udah. Kita coba. Tapi ternyata cek ini, sosok. saya malu di depan orang banyak. Kita coba Apa? untuk bantu Yuk, kita- masalah orang supaya dapat Saya duduk solusi. dulu. Ini Baik, anak kamu merasa ada kamu masalah. duduk sini. Mega sayang sama ibu. Baik, kamu sini dan Sayang banget, Kak. Yuk, kita. Buktiin sama Mama ya. Kamu jangan memperlakukan Mama Iya. kayak gini di depan orang banyak. Iya, Mama Neneng, sabar dulu, ya, tenang. Kita ini sebentar. Kamu juga sabar dulu ya. Ya, Mega gimana sekarang? Kamu sebenarnya ibu, saya mau tanya Mega dulu deh. Iya. Mega sebenarnya kamu maunya
Mama tuh seperti apa sih? Ibu seperti apa? Pengennya mama itu udah deh di rumah aja gitu. Kalau misalkan Mega yang kerja, ya udah Mega kerja nggak apa-apa. Yang penting mama di rumah aja. Lalu Jangan apa cukup keluyuran. pekerjaan kamu? Pekerjaan kamu apa cukup untuk membiayai semua hidup kita? Kalau mama nggak glamor, penampilannya mama, kehidupan mama, pasti bisa, Mah. Yang saya ingin tanyakan, barang-barang branded kan semua itu dibeli dengan uang atau dibelikan oleh seseorang laki-laki? Jawab, Mah. Jujur sejujur-jujurnya. Untuk apa sih kamu mempermalukan mama depan orang banyak kayak gini, Mega? Bukannya mempermalukan, bukan, Mah, bukan. Ini banyak loh yang ngelihat kita di sini. Nggak, jawabannya dibelikan atau memang kamu beli? Saya lebih lihat ke laki-laki sih. Barang-barang branded stuff langsung dalam satu hari semuanya lengkap. Itu bagaimana logikanya? Saya ingin tahu. Tapi saya berharap jangan tersinggung. Ibu selama ini, atau mungkin sampai saat ini, Ibu sendirian atau punya pasangan? Maaf ya kalau saya terasa lancang. Saya sendiri sih. Sendiri. Tapi kan tuntutan pekerjaan saya sebagai penyanyi kafe memang saya harus punya semua barang-barang itu. Tapi tetangga lihat katanya Ibu suka pakai barang-barang mewah. Iya, itu tuntutan dari pekerjaan saya Dan Ibu sebagai penyanyi kafe. diantar oleh laki-laki yang berganti lain-lain. Iya. Tidak ada yang diajak masuk. Iya. Jadi anaknya nggak tahu. Itu bohong. Tetangga itu bohong semua. Oke, tadi kamu bilang. Seharusnya konfirmasi dulu sama mama baru kamu melakukan hal ini. Oke, kalau ada tetangganya yang datang ke sini untuk cerita semua, Ibu bisa dikonfrontir, bisa langsung konfirmasi jawaban Ibu. Iya, bisa. Oke, kamu tadi bawa. Iya. Maaf, Siapa Mah. namanya? Sebelumnya Mega minta maaf sama Mama. Mega kesini bener-bener bawa tetangga yang sering ngaduin ke Mega kalau Mama itu suka keluyuran, suka dianterin sama lelaki. Tapi Mega nggak tahu lelaki itu siapa. Hanya Mama yang tahu. Sekalian kita tanya aja. Dan Kita saya tanya. ada 2 tetangga yang Jadi kamu sampai bawa tetangga ke sini untuk mempermalukan mama di depan umum seperti ini? Mah, bukan gitu, Mah. Tetangga itu sendiri bilang ke Mega Harusnya kalau tetangga kamu itu punya kamu Mama itu lebih punya percaya hutang. mama atau tetangga? Ya, karena mungkin dia tertekan karena omongan-omongan tetangga. Kalau Ibu mungkin kan di luar rumah, sementara yang di rumah kan Mega. Dia mungkin ya karena masih muda juga, nggak kuat untuk dengar omongan-omongan tetangga. Silakan dibawa masuk aja. Tolong dipakein masker sama clip on. Aduh, ini mudah-mudahan semalam hari ini apa yang dirasa dan dicurigai Mega tidak terbukti dan akhirnya tahu sebenarnya Ibu Neneng ingin yang terbaik juga buat keluarga ya, termasuk buat Mega kan Ibu ya. Betul ya. Tadi Mega soalnya kalau misalnya ternyata Ibu gali lubang tutup lubang, bayar hutang dengan hutang, pasti mengkhawatirkan lah bagi seorang anak. Tapi Ibu nggak kayak gitu kan? Enggak. Semuanya itu sesuai dengan penghasilan saya di kafe, walaupun mungkin memang nggak berlebihan. Tapi kan kehidupan di kafe memang kita tampil nggak mungkin dong pakai daster dengan Iya. pakaian sederhana gitu kan. Ini apa ini? Kalau kursi, Ibu duduk dulu, Ibu duduk. Apa ini? Ini rupanya. Kemana aja aku cari lu? Halo Bu, THR aku udah masuk. Ini apa ini? Kalau kursi, Ibu duduk dulu, Ibu duduk. Apa ini? Ini rupanya. Kemana aja aku cari lu? Benar-benar kamu anak durhaka. Bu, Mama benar-benar gak nyangka. Yang lupa sama saya ini. Jangan sampai jambak-jambakan di sini dong. Sebentar. Ini siapa? Bapak nggak tahu masalahnya. Siapa? Tahan. Jangan mau. Kamu anak durhaka, anak kurang ajar. Tega bayar sama orang. Bayar. Kamu senang lihat Mama diperlakukan kayak gini ya? Sebentar. Mereka siapa? Tahan dulu ya. Ini yang baru datang ini
Iya. Sebentar. Selama ini saya cari-cari dia, Pak. Yang alasannya banyak sekali. Kamu yang mendatangkan mereka ke sini. Saya, Pak. Saya cari-cari sama ini ya. juga, Pak, anak saya, Pak. Segininya kamu memperlakukan Mama ya? Lu nggak usah pernah-pernah aku. Bayar sama sekarang. Taruh. Kau usah. Mana perhiasannya gue ada punya? Ini Bapak saya, Pak. Saya senang kamu lihat Mama dijagain orang tua ini, ya? Kak, jauhin Kak. Bapak kasih campur. Bapak kasih campur Pak, ini saya, Pak. Sini lah, ngebanter sini. Selama ini gue cari lo. Anak durhaka, kamu nggak nyangka kamu memperlakukan saya seperti ini. Utang mau bayar. Cuma Pak, dia punya utang sama saya. Sebentar. Pak. Dari orang yang tidak berdiri ini malah utang sama saya. Ibu semuanya, tolong. Tahan dulu semuanya. Jangan ada yang ngomong. Saya mohon semuanya duduk. Kita bicarakan baik-baik. Saya mau barang saya dibalikin hari Ibu, ini. saya minta diam. Ya, saya minta diam. Ibu duduk dulu. Ibu yang ini bisa tenang nggak? Bayar, Pak. Ibu mau saya keluar. Bayar utang. Ibu bisa tenang nggak? Kalau nggak bisa tenang, Ibu keluar aja. Ini siapa? Bisa tenang nggak? Ini siapa? Iya, bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa. Saya dirugikan sama dia. Tahan dulu. Iya, oke. Kita selesaiin masalah satu-satu. Tapi ibu harus tenang. Gua Bisa. mau barang gua dibalikin hari Oke. ini. Ibu juga. Oke, duduk dulu, duduk.